Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari posisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini, Wak Geng. Oke, Wak Geng, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Karena memang untuk saat ini saya tidak memiliki suatu topik yang akan saya bahas terhadap diri kamu, tetapi saya akan berusaha untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti, apakah mengarah terhadap diri kamu yang bersifat positif atau memang mengarah terhadap di luar dari posisi energi diri kamu. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini, Wak Geng. Kita akan sama-sama melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti, apakah mengarah terhadap diri kamu yang bersifat positif atau memang mengarah di luar dari posisi energi kamu. Nah, Wak Geng, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi secara acak. Apakah informasi di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap diri kamu atau memang akan mengarah terhadap seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu? Karena memang untuk saat ini, Wak Geng, saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas terhadap diri kamu. Saya memberikan informasi berdasarkan kartu yang ada di depan saya ini. Apapun yang akan terjadi, itulah yang akan saya berikan terhadap diri kamu. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Dead. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Dead. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana situasi kartu yang saya pegang ini, dan kamu bisa mengartikan sendiri dengan kemunculan kata The Dead. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi lebih lanjut terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, izinkan saya untuk menarik dari posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Baik secara perasaan,
pemikiran, dan jiwa spiritual kamu. Ketika diri saya menarik dari posisi energi kamu, saya pun ingin bertanya terhadap diri kamu, Wak Geng. Di mana pertanyaan saya ini letaknya terhadap ruang circle kamu dan letaknya terhadap pemikiran kamu. Pertanyaan pertama, apakah baru-baru ini ada situasi kabar duka yang kamu terima dari seseorang yang pernah kamu sayangi? Seseorang yang saya kategorikan ini yang kamu sayangi bukan manusia yang pernah kamu fokuskan, tetapi seseorang di pihak lainnya. Saya ingin bertanya, apakah ada baru-baru ini diri kamu menerima suatu kabar duka, Wak Geng? Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini posisi keuangan, posisi pekerjaan, posisi perencanaan kamu berada di dalam kategori omong kosong? Saya ingin bertanya, Wak Geng. Cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawab terhadap kedua pertanyaan saya tadi, Wak Geng. Kenapa saya ingin bertanya terhadap kedua pertanyaan tersebut? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap energi kamu. Semuanya berada di dalam suatu kesedihan. Semuanya berada di dalam perasaan yang ingin menjerit. Semuanya berada di dalam pemikiran yang begitu sangat kacau. Semuanya mengarahkan perasaan kamu untuk menyimpan segala sesuatu yang membuat diri kamu sudah terluka. Bisa saja untuk saat ini diri kamu menyimpan suatu perasaan yang begitu sangat mendalam. Perasaan tersebut bukan perasaan positif, tetapi dendam. Dendam itulah yang membuat situasi kematian yang kamu rasakan. Bagaimana mungkin diri kamu bisa menerima suatu kebahagiaan? Bagaimana mungkin diri kamu bisa menerima suatu kestabilan? Perasaan kamu masih menyimpan suatu dendam. Kamu lebih fokus terhadap dendam tersebut daripada fokus terhadap menata kehidupan kamu, Wak Geng. Saya sudah berulang kali mengatakan diri kamu. Mulai menata kehidupan kamu agar situasi kematian yang kamu rasakan itu tidak kamu terima kembali, Wak Geng. Seakan-akan setiap kali saya membuat suatu video, secara otomatis saya melihat berbagai komentar yang teman-teman berikan terhadap diri saya. Saya memang tidak merespon, tetapi saya melihat komentar yang teman-teman berikan kepada saya. Semua rata-rata seakan-akan tidak terima dengan perlakuan manusia yang telah memberikan diri kamu suatu pengkhianatan. Saya melihat komentar teman-teman. Seharusnya komentar yang teman-teman berikan itu terhadap diri saya sudah meninggalkan, saya mulai menata kehidupan karena tidak ada keuntungan bagi saya untuk fokus terhadap rasa dendam. Itu yang seharusnya teman-teman berikan terhadap diri saya. Bukan suatu komentar yang seakan-akan mengisyaratkan teman-teman itu masih fokus terhadap perasaan yang begitu sangat sakit. Saya mengerti
bagaimana situasi yang teman-teman terima. Tetapi kalau teman-teman masih menyimpan rasa dendam itu, kartu yang saya pegang ini, wah geng, akan selalu menghantui diri kamu. The death, situasi kematian dari segala aspek. Keuangan, pekerjaan, dan asmara. Ini dia wak geng. Ayo kita mulai. Wak geng. Kamu boleh merasakan suatu emosi, tetapi emosi tersebut kamu ubah menjadi emosi positif. Kamu ubah positif, guys. Jangan kamu biarkan rasa emosi kamu itu membuat diri kamu semakin lama semakin bersedih. Ini dia the death. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, wak geng, berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari posisi zodiak Scorpionya, yang membuat diri kamu berada di dalam situasi kematian, ingat, situasi kematian ini bisa saja berbicara terhadap fisik, bisa saja berbicara terhadap tidak fisik. Yang membuat diri kamu berada di dalam situasi kematian, suatu kemanipulatifan yang begitu sangat besar, baik terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan dan terhadap energi yang berada di circle kamu. Kalau saya menarik dari posisi zodiak Cancernya, situasi kematian menimbulkan suatu pertengkaran, di mana kata pertengkaran ini itu berada di dalam diri kamu, antara jiwa spiritual kamu dengan pemikiran kamu itu tidak sinkron, selalu bertengkar. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Piscesnya, kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja situasi kematian yang sedang kamu rasakan itu pengaruh dari mistis. Nah, kalau saya mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, kartu yang saya pegang ini, wak geng, seakan-akan mengisyaratkan ada suatu kabar, di mana kabar itu tidak menyenangkan. Dalam waktu dekat ini yang saya rasakan, wak geng. Kabar duka. Karena seseorang ini yang saya lihat penuh dengan kelicikan, penuh dengan kesandiwaraan, penuh dengan hal-hal yang berbaut mengenai mistis. Segala cara dia lakukan, tetapi ketika diri dia melakukan segala cara itu akan mengarahkan posisi energi dia terhadap kartu yang saya pegang ini, wak geng. Nah, bagian posisi energi kamu saya kesampingkan terlebih dahulu. Saya akan fokus terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Eight of Swords, 8 pedang yang mengikat satu orang. Wow, pedang. Kartu kedua, kalau saya lebih fokus terhadap manusia tersebut, bukan hanya situasi kematian dan kabar duka yang akan terjadi di dalam waktu dekat ini, tetapi ada situasi tekanan yang begitu sangat besar yang sedang dia rasakan.
situasi tekanan. Ada kaitannya terhadap keuangan, Wak Geng. Ada kaitannya terhadap pekerjaan. Tekanan batin yang benar-benar tersiksa. Kebuntuan. Wow. Saya jadi merinding bulu kuduk saya, Wak Geng. Merinding bulu kuduk saya, muncul kartu pertama, kartu kematian. Mudah-mudahan tidak terjadi dan diri kamu tidak menerima kabar tersebut. Karena ketika kartu The Death ini muncul untuk pertama kali, akan membuat situasi yang akan dirasakan dan akan terjadi dalam waktu dekat, itu akan menghancurkan seseorang yang berdampingan terhadap diri dia. Ini dia, Wak Geng, unsur air. Unsur airlah yang paling ditakutkan di dalam 12 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. The Death ini lambang dari zodiak Scorpio, kematian. Ini dia, Wak Geng, unsur air yang paling ditakutkan terhadap ke-12 zodiak. Tidak dapat disentuh, tetapi bisa dirasakan. Kita lihat kartu di bagian kedua, Wak Geng. Muncul kartu ini. Lagi-lagi kartu pedang yang keluar. Lagi-lagi kartu pedang yang keluar, seakan-akan pedang ini akan membuat diri dia secara berkeping-keping. Boom. Pergi meninggalkan dalam situasi kesedihan. Pergi meninggalkan dalam situasi keheningan. Pergi meninggalkan pergi meninggalkan dalam situasi yang penuh dengan beban. Wow, siapa yang akan pergi dalam waktu dekat ini? Wow, Tuhan, Na'udzubillah min zalim, semoga tidak terjadi. Kamu bisa melihat sendiri seseorang mengayun perahu. Ketika diri seseorang tersebut mengayun perahu, dia pergi meninggalkan segala sesuatu yang pernah dia perbuat dengan rasa kesedihan. Kita lihat kartu selanjutnya, Wak Geng. Wow. Five of Coin. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Kemunculan kartu yang saya tunjuk ini, pergi mengabaikan diri kamu, tetapi datang kembali dengan mengemis. Dia memang pergi meninggalkan diri kamu, tetapi dia akan datang untuk mengemis kembali terhadap diri kamu. Mengemis untuk kembali pergi mengabaikan dalam situasi kematian. Ini dia, Wak Geng. Dia akan datang terhadap diri kamu, tetapi dengan versi yang mengemis, bukan versi yang lain. Mengemis sesuatu hal untuk kamu maafkan dan mengemis untuk berdamai terhadap diri kamu. Ini dia, Wak Geng. Wow. Selamat datang di dunia tipu-tipu. Penuh dengan kemisteriusan. Berdampingan terhadap pihak ketiga memberikan situasi kematian, justru datang terhadap diri kamu untuk mengemis dan penuh dengan kesedihan, penuh dengan tekanan. Five of Coin datang terhadap diri kamu untuk mengemis dari posisi materi, agar diri kamu bisa membantu diri dia. Kalau saya menutup kartu ini,
masih mengangkat kedua kartu ini. Bagaimana kartu selanjutnya? Wow, Nine of Swords. Lagi-lagi kartu pedang yang keluar, wak geng. Pedang yang saya kategorikan terhadap kelima kartu yang saya pegang ini suatu perbuatan kelicikan yang selama ini dia permainkan terhadap diri kamu, di mana kelicikan tersebut mengarah terhadap situasi kematian, mengarah terhadap tekanan batin, mengarah untuk mengemis terhadap diri kamu, mengarah meninggalkan hubungan tersebut dengan rasa kesedihan, mengarah terhadap pemikiran yang kacau. Kamu bisa melihat sendiri. Semua kartu pedang, tongkat. Seakan-akan tongkat ini masih mempertahankan perasaan dia terhadap diri kamu, ingin kembali dengan versi mengemis, wak geng. Wak geng. Kuak. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu The Lovers. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dengan Libra. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Libra tersebut, seseorang itu sedang menikmati karma, wak geng. Sedang menikmati suatu karma yang dimana karma itu berbicara terhadap hubungan tersebut tidak lagi harmonis, tidak lagi bahagia, tidak lagi nyaman, tidak lagi makmur. Semuanya berantakan. Ingat, saya mengatakan terhadap diri kamu, segala sesuatu apa yang kamu lihat, baik secara media sosial, yang dimana diri dia membuat suatu kebahagiaan terhadap pihak ketiganya, itu hanya formalitas agar diri kamu bisa terpancing dari posisi emosi kamu. Agar diri kamu bisa terpancing. Kamu hanya sebagai umpan. Sudah diabaikan, diri kamu dijadikan umpan untuk melihat kebahagiaan yang dia jalankan. Itu hanya formalitas, wak geng. Hanya sekedar omong kosong yang saya katakan. Kalau memang diri dia merasa bahagia, kenapa untuk pertama kali kartu The Death yang muncul? Bukan kartu yang lain. Kamu bisa bermain secara logika. Kalau memang diri dia bahagia terhadap pihak ketiganya, semua pembaca kartu tarot yang ada di YouTube pasti tidak sinkron terhadap pemikiran kamu. Kamu bisa mencari orang-orang yang memiliki readingan di YouTube. Semua mengatakan hubungan yang dijalankan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan, tidak ada kata bahagia. Tidak ada. Karena hubungan itu hanya hubungan kotor. Hubungan yang hanya untuk dimanfaatkan dan hubungan hanya mencari suatu derajat. Kamu bisa membuktikan dengan omongan saya ini. Satu persatu diri kamu memperhatikan di YouTube. Ada tidak yang mengatakan manusia yang pernah kamu fokuskan sedang bahagia terhadap pihak ketiganya? Pasti tidak ada, wak geng. Karena setiap kali saya membuat suatu video, saya harus mengambil beberapa sampel. Saya tidak sembarangan membuat suatu video, wak geng. Apalagi muncul kartu The Death. Saya sudah berulang kali mengatakan kepada diri teman-teman, kalau kemunculan kartu The Death untuk pertama kali keluar, itu seakan-akan energi saya tertarik luar biasa.
Karena tidak gampang memprediksikan seseorang itu untuk berbicara dalam posisi kematian. Resikonya terlalu besar, wah geng. Ini dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. The Lovers dengan The Tower. Hubungan perselingkuhan yang akan mengarah terhadap keterpurukan. Keterpurukan itu dalam posisi keuangan. Keuangan yang terpuruk. Kita lihat kartu terakhir. Wow. Wow. Barusan saya katakan muncul sendiri, wak geng. Ini dia, wak geng. Wow. Beberapa koin. Hubungan yang dijalinkan terhadap materi yang membuat manusia tersebut terpuruk dan hancur. Di sisi lain, kemunculan kartu terakhir ini seakan-akan membuat diri dia di dalam situasi pemikiran diri dia masih mengingat bagaimana ketika bersama dengan diri kamu. Situasi kebahagiaan yang dia ingat di dalam pemikiran dia, wak geng. Oke, wak geng. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut dalam waktu dekat ini ada suatu kabar yang akan membuat diri kamu terkejut dari manusia yang pernah kamu fokuskan. Oke, wak geng. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.